Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan akademia? Bertemu kembali dengan saya di video kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pembelajaran inquiry ya atau inquiry learning dan discovery learning. Kedua hal ini seringkali mahasiswa itu tidak paham ya. Jadi seringkali tidak mampu membedakan bagaimana sebuah model pembelajaran yang discovery, bagaimana model pembelajaran yang inquiry di luar dari sintaks pembelajaran yang memang pastinya kedua model ini berbeda. Jadi video ini juga saya peruntukkan bagi mahasiswa mata kuliah teori belajar dan pembelajaran ketika kita nanti masuk ke dalam sumber ketika kita masuk ke dalam subbab mengenai model pembelajaran inovatif. Sebelum kita membahas mengenai perbedaan dari discovery dan inquiry, kita lihat terlebih dahulu kesamaan antara keduanya itu sama-sama menekankan kepada kebutuhan berpikir kritis dari siswa. Jadi siswa sangat dituntut untuk berpikir kritis karena nanti para siswa akan dipandu dan dibimbing oleh para guru untuk menemukan serangkaian pertanyaan, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari permasalahan yang ada atau yang muncul dari topik yang sudah ditentukan oleh guru. Sehingga kita bisa katakan bahwa model pembelajaran inquiry dan discovery itu melatih kepada kemampuan berpikir secara divergen dan bukan pada konvergen ya. Makanya kenapa di dalam kurikulum 2013 discovery, inquiry ini sangat ditekankan digunakan di dalam kelas ya, setiap jenjang persekolahan. Lalu yang kemudian yang kedua, kesamaan berikutnya adalah baik discovery dan inquiry itu nantinya akan menghasilkan jawaban siswa yang berupa sebuah solusi untuk setiap masalah atau kontroversi atau bahkan penemuan baru yang sebenarnya itu tidak baru lagi bagi guru, tetapi bisa saja baru bagi siswanya ya, karena kalau kita lihat lagi definisi inovasi itu kan baru bagi orang yang baru saja melihatnya. Nah, ini juga terjadi di dalam discovery dan inquiry. Bisa saja penemuan atas jawaban yang diperoleh oleh siswa itu sudah tidak baru lagi, tetapi baru bagi mereka, karena mereka baru belajar hal itu. Lalu kemudian persamaan yang ketiga, bahwa baik discovery maupun inquiry, permasalahan ataupun kontroversi ya yang muncul di dalamnya itu harus melibatkan pada fakta dan data. Jadi bukanlah permasalahan yang direkayasa oleh gurunya atau oleh dosennya, bukan, tetapi memang permasalahan-permasalahan yang ketika siswa itu mencarinya di media massa atau mencarinya di Google Search ya, itu bisa ketemu dan ada datanya. Misalkan contoh tingkat pengangguran terdidik di Indonesia ketika pandemi ini semakin tinggi. Nah, mahasiswa bisa mencari berapa jumlah data per tahun 2020-2021 dari jumlah pengangguran terdidik dan itu dibandingkan dengan tahun sebelum terjadinya pandemi. Nah, kita bisa katakan bahwa permasalahan pengangguran yang terjadi itu adalah bagian dari fakta dan adanya data pendukung untuk dicari jawaban atau dicari permasalahan atau dicari pertanyaan yang dapat mengklarifikasi atau dapat juga menghasilkan satu temuan baru. Yang terakhir, persamaan terakhir, karena saya mengutipnya hanya ada 4 poin saja di sini, nanti Anda bisa mencari di luar daripada 4 persamaan yang sudah saya buat.
Persamaan terakhir yaitu bahwa siswa dituntut untuk kritis dan cukup produktif untuk menghasilkan pertanyaan. Jadi baik di dalam inquiry maupun discovery, siswa berpikir kritis itu tidak hanya mereka mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada, tetapi mereka juga dirangsang atau distimulus untuk berpikir kritis di dalam mengajukan pertanyaan, di dalam menghasilkan pertanyaan. Nah, ini mungkin tidak umum ya bagi para siswa atau bagi para mahasiswa saya. Biasanya kalau mahasiswa saya cenderungnya saya berikan satu pertanyaan dan itu datangnya dari saya, lalu kemudian mahasiswanya yang akan menjawab. Tetapi di dalam discovery dan inquiry, pertanyaan yang muncul itu sebaiknya dari siswanya, meskipun mereka akan bertanya dan mencari jawabannya sendiri. Sehingga kita katakan bahwa baik inquiry maupun discovery sangat menekankan pada keaktifan siswa sebagai subjek belajar. Siswa adalah subjek belajar yang paling aktif selama sintaks pembelajaran, baik itu sintaks inquiry maupun sintaks dari discovery. Mudah-mudahan untuk poin persamaan ini bisa Anda tangkap dengan sangat baik. Berikutnya adalah perbedaan. Ketika kita berbicara perbedaan, sebenarnya cukup banyak perbedaan yang muncul dari inquiry dengan discovery. Tetapi saya membedahnya, kalau tidak salah, antara 3 sampai 4 perbedaan yang mungkin akan timbul dari adanya discovery dan inquiry. Perbedaan yang pertama atau paling mendasar yaitu bahwa kita katakan sintaks atau langkah-langkah pembelajaran atau prosedur pembelajaran baik yang dimiliki oleh discovery maupun yang dimiliki oleh inquiry itu keduanya sangat berbeda ya. Nanti barangkali di video ini saya tidak akan berbicara terlalu banyak terlalu dalam tentang sintaks dari kedua model. Nanti saya akan buatkan videonya khusus untuk sintaksnya discovery dan sintaksnya inquiry. Tetapi di dalam video ini saya hanya menekankan bahwa kedua model ini memiliki perbedaan sintaks pembelajaran yang sangat berbeda. Pembelajaran atau sintaks dari model discovery learning, yang pertama yaitu ada pemberian rangsangan, ada pernyataan atau identifikasi masalah, ada pengumpulan data, pengolahan, pembuktian, sampai pada menarik kesimpulan atau generalisasi. Apapun pelata pelajaran ataupun jenjang kelas yang Bapak Ibu guru ya ajarkan di dalam kelas, ketika mereka mau menggunakan model discovery learning, maka wajib keenam prinsip ini atau keenam langkah-langkah ini harus ada di dalam RPP-nya. Biasanya kalau mahasiswa PPG saya akan cek model pembelajaran mereka yang mereka gunakan itu, misalkan mereka pilihnya adalah discovery, maka keenamnya ini harus ada di dalam mana? Di dalam kegiatan intinya. Wajib dituliskan. Kenapa saya minta mereka wajib menuliskan? Supaya saya tahu sepemahamannya para peserta PPG itu baik atau tidak. Mereka cukup mampu atau tidak memilih tujuan pembelajaran atau karakteristik mata pelajaran yang cocok atau sesuai untuk model discovery learning. Karena tidak semua mata pelajaran dan tidak semua tujuan pembelajaran itu bisa menggunakan discovery learning. Biasanya semakin tinggi tujuan pembelajaran, kompetensi yang ada di dalam tujuan pembelajaran atau semakin tinggi KD-nya yang ingin dicapai, maka model discovery learning ini akan semakin mudah untuk digunakan. Nah, di video ini saya tidak akan menjelaskan masing-masing ya, tapi yang perlu kita cermati adalah di dalam pemberian rangsangan ini. Kalau di dalam model discovery learning, langkah pertama itu adalah pemberian rangsangan. Pemberian rangsangan berarti ini adanya sebuah konsep yang harus diajarkan oleh guru terlebih dahulu kepada siswa. Baik, berikutnya ini kita masuk ke dalam prosedur pembelajaran atau sintaksnya model dari inquiry. Ini menurut Joyce dan Well. Ada enam langkah atau tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi dan penetapan ruang lingkup masalah.
perumusan hipotesis, pengumpulan data, interpretasi, pengembangan simpulan, dan menganalisis proses inquiry. Kalau kita lihat, pertama kali Discovery meletakkannya pemberian rangsangan sebagai langkah yang pertama, ya. Lalu kemudian dia menarik kesimpulan. Seakan-akan kalau di Discovery, kalau sudah kesimpulan ya sudah selesai. Tetapi kalau di inquiry, langkah pertamanya itu bukanlah pemberian rangsangan, tetapi mengidentifikasi dan menetapkan ruang lingkup masalahnya. Sampai terakhir, dia tidak berhenti pada pengembangan simpulan, tetapi dia berhenti pada menganalisis proses inquiry-nya. Nanti di video berikutnya akan saya lebih jelaskan lagi bagaimana prinsip-prinsip dari discovery dan inquiry ini kalau dia menjadi sebuah kegiatan pembelajaran untuk jenjang sekolah dasar. Perbedaan lainnya bahwa kalau discovery, aturan umum itu sudah di awal. Aturan umum itu artinya konsep dasar itu sudah diberitahukan oleh guru. Makanya kenapa di dalam tahap itu tadi pertama adalah pemberian rangsangan. Jadi informasi itu masuk dulu ke benaknya siswa. Siswa itu membuat konstruksi pikiran dulu, terjadinya kalau kita katakan di dalam teori belajar kognitif ya, ada ekuilibrasi atau equilibrium antara pengetahuan yang baru saja diberikan oleh guru dengan pengalaman masa lampau atau pengetahuan prasyarat sebelumnya yang sudah mereka kuasai, dan itu digabung dan dijadikan modal dasar untuk mereka mampu melakukan observasi, mereka mampu memanipulasi objek ya. Memanipulasi objek itu artinya mampu mengaitkan objek-objek itu seperti yang sesuai dengan teorinya. Lalu kemudian dia menanya, dia ngukur, menjelaskan, menghasilkan hipotesis, mengambil keputusan, sampai pada akhirnya dia mampu mengambil sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan baru yang dihasilkan di dalam model discovery learning itu kita katakan sebagai teori baru. Ya, teori barunya itu bukan teori yang baru sama sekali, tetapi teori yang memang sebetulnya seperti itu, dan itu melengkapi dari konsep dasar yang sudah diberikan oleh guru. Jadi satu catatan penting di dalam discovery learning, ketika seorang guru memberikan penjelasan atau materi tentang konsep dasar yang ingin dibuat model discovery learning, janganlah diberikannya secara komprehensif atau secara lengkap. Biarkan siswanya yang menggali lebih dalam ya, karena kita mengkonstruk, membangun pengetahuan sendiri supaya mereka menemukan sendiri konsep yang bisa mereka pahami dengan baik sehingga belajarnya menjadi jauh lebih bermakna. Nah, ini adalah contoh permasalahan yang ada di dalam discovery learning. Ini saya ambil dari internet ya. Misalkan contohnya begini. Setelah guru itu menjelaskan konsep, misalkan materinya hari ini adalah saraf manusia ya. Lalu kemudian setelah guru itu menjelaskan saraf manusia itu seperti apa, lalu kemudian fungsinya bagaimana ya, yang tipe-tipe pengetahuan mendasar. Lalu kemudian guru dapat menanyakan kepada para peserta didik pertanyaan awal, pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu apa yang kamu rasakan setelah siku dipukulkan ke meja. Itu adalah pertanyaan yang bukan masuk ke dalam pertanyaan teori, tetapi masih masuk ke dalam pertanyaan yang sangat mendasar. Atau misalkan contoh lain ya, pertanyaan yang sangat mendasar, misalkan apa yang kamu lakukan ketika terjadi banjir ya, atau apa yang kamu rasakan ketika rumahmu terkena banjir. Itu pertanyaan umum, pertanyaan mendasarnya. Lalu kemudian guru menugaskan siswa untuk membuat pertanyaan lebih lanjut yang berkaitan dengan pertanyaan mendasar yang sudah diajukan oleh guru. Asumsinya nanti pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul dari siswa, misalkan mengapa siku terasa sakit saat dipukulkan ke meja,
Apa peran saraf dalam menanggapi rangsangan tersebut? Bagaimana kelistrikan terjadi pada sel saraf manusia? Siapa yang membuat pertanyaan ini? Yang membuat pertanyaan ini adalah siswanya, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam karya tulis ilmiah ya, kalau kita mau lihat di dalam perumusan masalah, kita bisa katakan bahwa apa yang kamu rasakan setelah siku dipukulkan ke meja itu adalah pertanyaan umumnya. Sedangkan pertanyaan khususnya adalah bla 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 ini adalah pertanyaan khususnya dan pertanyaan khusus itu yang membuat adalah siswanya. Sehingga pertanyaannya adalah sekarang, apakah setiap kelompok yang ada di dalam discovery learning ketika seorang guru membentuk murid-murid siswa-siswa di dalam kelas menjadi kelompok-kelompok kecil, itu setiap kelompoknya memiliki pertanyaan yang sama? Tidak selalu memiliki pertanyaan yang sama. Bisa saja mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, ya. Kalau misalkan setiap kelompok ditugaskan membuat 3 pertanyaan, kalau kelompoknya ada 5 atau ada 6 ataupun ada 7, tergantung dari jumlah siswanya satu kelas, ya bisa melahirkan 21 pertanyaan. Nah, itu yang kita mengarahkan kepada siswa untuk berpikir kritis ketika merumuskan masalahnya, ya. Begitu juga ketika mencari jawabannya. Setelah siswa itu memberikan pertanyaan atau setelah siswa membuat pertanyaan, di akhir kemudian guru menugaskan peserta didik untuk membuat hipotesis terhadap jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Sehingga hipotesis yang mungkin saja diperoleh dari satu kelompok akan sangat berbeda hipotesisnya dengan kelompok yang lain. Perbedaannya itu bergantung dari tipe pertanyaan yang diajukan. Contoh, kalau kelompok 1 bisa saja tidak ada alasan kenapa siku itu terasa sakit saat dipukulkan ke meja. Karena di kelompok 2 itu tidak menanyakan hal itu, tetapi di kelompok 1 menanyakan hal itu. Sehingga ketika guru itu mengumpulkan seluruh jawaban atau ketika kelompok itu memaparkan hasil diskusi kelompok di dalam discovery learning, maka barulah dilakukan, mungkin kita bisa lakukan brainstorming ya, atau elisitasi. Elisitasi itu pemilihan jawaban-jawaban mana yang tidak tumpang tindih antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan atau generalisasi umum dari setiap jawaban yang ada di setiap pertanyaan yang dibuat oleh kelompok diskusi. Nah, selain discovery, sekarang bedanya apa dengan pembelajaran secara inquiry? Sanjaya mengatakan bahwa masalah yang ada di dalam discovery sebetulnya sama dengan masalah yang ada inquiry. Samanya kenapa? Sama-sama dirumuskan sendiri oleh siswa. Tetapi bedanya adalah kalau di dalam discovery, permasalahan atau pertanyaan umum itu dibuat oleh guru dan kemudian siswa membuat pertanyaan-pertanyaan khusus, sedangkan kalau di dalam inquiry, guru hendaknya tidak merumuskan sendiri masalah pembelajaran, ya. Guru itu hanya memberikan topik yang ingin dipelajari. Nanti rumusan masalahnya akan keluar dari topik-topik yang sudah ditentukan. Nah, siswa sebaiknya juga di dalam inquiry itu bukanlah diberikan konsep dasar. Jadi tidak ada pemberian rangsangan di dalam inquiry. Jadi yang ada hanya identifikasi atau ruang lingkup saja. Contohnya materinya ya. Misalkan perkembangan, saya agak kurang paham ya kalau materi pelajaran. Contohnya misal bagian-bagian bunga. Kita hari ini mau mempelajari tentang jangan bagian-bagian perkembangbiakan tumbuhan ya, perkembangan tumbuhan misalkan. Perkembangan tumbuhan itu belum dijelaskan gitu ya. Tetapi kemudian anak-anak bisa ditugaskan untuk membawa semacam percobaan tanaman gitu, atau kemudian dia diminta untuk memantau atau mengamati tanaman yang ada di lingkungan sekolah.
Lalu kemudian guru bisa meminta atau menugaskan kepada siswa untuk membuat pertanyaan berkaitan dengan perkembangan tumbuhan yang ada di lingkungan halaman sekolah. Topik besarnya itu adalah perkembangan tumbuhan. Nanti mau bagaimana siswa itu melihat, misalkan mengapa tanaman A itu dia tidak terlalu membutuhkan banyak air, mengapa tanaman B membutuhkan banyak air, itu bergantung pada hasil identifikasi dari siswanya, hasil diskusi siswa di dalam kelompok. Makanya kenapa kalau discovery dan inquiry itu lebih cocok untuk di dalam metode diskusi kelompok ya, karena memang perlu diskusi, perlu kemampuan berpikir yang cukup tinggi sehingga nanti setiap siswa itu akan memiliki argumentasi yang berbeda-beda. Dan memang diharapkan setiap siswa akan memiliki argumentasi yang berbeda-beda. Bisa saja misalkan satu kelompok 5 orang akan bisa terdiri dari 5 pertanyaan ya. Dan mungkin saja pertanyaan-pertanyaan itu sama juga dengan kelompok yang lainnya atau barangkali bisa juga berbeda. Nah, lalu kemudian masalah yang dikaji itu adalah masalah yang mengandung jawaban pasti. Ya, kalau misalkan ditanyakan mengapa tanaman itu bergeraknya kok kalau di halaman sekolah yang sebelah kiri, kenapa dia bergeraknya cenderungnya ke sebelah kiri atau dia di sebelah kanan dia ke sebelah kanan, itu kan ada jawaban yang pastinya. Yang jawabannya tidak lagi bisa dipertentangkan ya. Jawabannya ya memang seperti itu. Oh, kenapa dia tanaman itu bergerak berbeda ya, karena memang dia mengikuti arah sinar matahari atau arah datangnya sinar matahari gitu. Atau misalkan kalau air. Air kenapa kalau dituangkan ke gelas yang bentuknya seperti gelas, kalau dia dituangkan ke mangkok ya dia seperti mangkok. Oh, karena sifat air adalah bla bla bla. Itu jawaban yang pasti yang tidak akan mungkin diragukan kebenarannya. Nah, sebaiknya guru mendorong agar siswa dapat merumuskan masalah yang menurut guru jawabannya sudah ada, tinggal siswa mencari ide dan mendapatkan jawabannya secara pasti. Jadi sebaiknya ketika nanti siswa sudah membuat pertanyaan, jangan langsung mereka diarahkan mencari jawabannya, tetapi guru bertindak sebagai fasilitator untuk menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka buat dan mengeliminasi pertanyaan-pertanyaan yang barangkali jawabannya sulit didapat ya, ataupun jawabannya tidak pasti, hanya berupa sebuah opini. Lalu kemudian yang ketiga, konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Artinya sebelum masalah itu dikaji melalui proses inquiry, terlebih dahulu guru itu perlu yakin terlebih dahulu bahwa siswa sudah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang ada di dalam rumusan masalah. Sehingga seorang guru wajib memiliki apa istilahnya ya, wajib memiliki daftar kompetensi apa saja yang sudah dimiliki oleh siswa. Kenapa? Karena memang di dalam tahap inquiry tidak ada pemberian rangsangan, tidak ada pemberian konsep dasar, sehingga prasyarat penguasaan pengetahuan sebelumnya itu sangat menjadi hal yang penting dibandingkan kalau kita berbicara dari segi discovery. Perbedaan lainnya atau berikutnya, pembelajaran inquiry itu akan mengharapkan siswa untuk terlibat langsung dengan fenomena dan kasus kehidupan nyata tanpa membekali mereka dengan teori tetap ya. Tetapi mereka dituntut untuk menghasilkan sebuah temuan baru berdasarkan pengamatan terhadap kasus dan fenomenanya. Kayak misalkan contoh percobaan, ada 2 kecambah atau kacang hijau ya, yang satu diberikan air yang cukup rutin, yang satu tidak rutin, lalu dilihat proses perjalanannya gitu ya. Nanti mereka akan bisa menemukan bahwa tanaman yang tumbuh subur itu dipengaruhi oleh faktor-faktor A, B, C, D, E ya, tapi itu hasil dari fenomena dan kasus kehidupan nyata yang mereka memang secara langsung terlibat. Makanya kenapa terkadang yang namanya inquiry itu identik dengan mata pelajaran sains ya, karena memang itu memungkinkan siswa untuk terlibat langsung. Jadi susah kalau misalkan topiknya yang
mohon maaf ya, misalkan topiknya yang berkaitan dengan bencana alam ya, misalkan seperti gunung berapi ataupun sebagainya, itu tidak bisa dijadikan sebuah inquiry ya, karena tidak mungkin siswa terlibat langsung di dalamnya. Padahal penekanan inquiry adanya keterlibatan langsung antara siswa dengan objek yang mau dicari jawabannya. Demikian kira-kira pembahasan kali ini tentang persamaan dan perbedaan antara discovery learning dan inquiry. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik, dan untuk mahasiswa saya mudah-mudahan kamu semua bisa memahami dengan baik. Nah, nanti kita lanjutkan dengan diskusi di dalam kelas. Ini adalah referensi yang saya ambil, meskipun tidak semuanya saya ambil dari sini, tetapi sebagian besar saya ambil dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.